Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kelima ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret, yaitu ini sudah juga kita pelajari di masa SMA dahulu, ya. Bahwa barisan dan deret itu yang pertama dasarnya adalah notasi sigma, ya. Barisan dan deret terbagi menjadi aritmatika, ya. Barisan aritmatika, kemudian deret aritmatika, sisipan aritmatika, kemudian ada geometri, yaitu barisan geometri, deret geometri, sisipan geometri, dan deret tak hingga. Kemudian barisan sebagai fungsi. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu adalah notasi sigma. Ya, sigma itu seperti yang kita sudah ketahui dilambangkan dengan ini, ya, huruf M atau huruf E seperti ini. Sigma K dari 1 sampai N. Jadi berapa dimintanya penjumlahan sigma itu dengan sebuah rumus AK, ya. Jadi ini artinya A1, A2, A3, A4 sampai AN. Contoh seperti ini. Nyatakanlah sigma dari 1 sampai 5 ini dengan rumus 2K dikurang 1. Maka kita ganti K-nya ini pertama dengan 1. Jadi 2 kali 1, 2 kurang 1 yaitu 1, ya. Kemudian masukkan lagi K sama dengan 2 yaitu 3 dan seterusnya. Dan kita jumlahkan hasil dari substitusi nilai K tersebut. Sehingga didapatkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 dan tambah 15. Itu adalah notasi sigma. Berbeda lagi kalau seandainya rumusnya K kuadrat, maka dari 1 sampai 5, berarti kita kuadratkan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, seperti itu. Ya. Sama dengan 55. Ya, itu hasilnya. Oke, itu adalah notasi sigma. Kemudian barisan aritmatika. Yang mana barisan aritmatika itu yang perlu kita ketahui di dalamnya, ya. Yang pertama adalah A. Apa itu A? A itu sama dengan U1. Apa itu U1? Yaitu awal. Nah, jadi suku pertamanya. Kemudian B. B itu adalah beda, ya. Beda. Di mana rumus B itu di sini adalah UN dikurang UN kurang 1. Misalnya U2 dikurang U1, U4 dikurang U3, U5 dikurang U4. Nah, jadi seperti itu, ya. Dengan rumus UN, ya. UN itu adalah A ditambah N kurang 1 kita kali dengan beda. Nah, ini rumus untuk mencari barisan aritmatika. Nah, seperti ini, ya. Jelaskan bahwa tiap barisan berikut merupakan barisan aritmatika. Kenapa? A-nya siapa? 16. Nah, itu ya. Bedanya berapa? Berarti U2 dikurang U1. Berarti 48 dikurang 16 berarti 32. Nah, jadi dia bedanya ini adalah tambah-tambah 32 terus. Nah, seperti itu. Ya, ketika bilangannya makin besar maka dia bedanya ditambah atau positif. Ketika dia bilangannya semakin kecil maka dia bedanya adalah negatif atau kita kurang dia. Nah, gitu. Nah, berikutnya kita sudah tahu tadi bahwa rumus UN itu adalah A ditambah N kurang 1. Nah, sebagai contoh, contoh 64. Jika 3 suku pertama dari barisan aritmatika terdiri dari 2, 6, dan 10, tentukanlah suku K 38. Nah, oke, ini saja kita kerjakan. Kita ketahui bahwa A-nya di sini adalah 2. Bedanya berapa? U2 kurang U1. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, jadi 4 bedanya di sini. Yang ditanya berapa? UK38. Maka rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 kali beda. Maka di sini A-nya tadi 2 ditambah N-nya itu 38, suku ke-38 dikurang 1, kemudian dikali dengan 4 bedanya. Maka 2 ditambah
37 dikali dengan 4. Nah, jadi seperti itu. 37 2 ditambah berapa? 37 kali 4, 4 kali 3 120, 4 kali 7 28, 148. Maka hasilnya di sini adalah 150. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi U38-nya adalah 150. Nah, kalau yang tadi bagaimana? Kalau diketahui suku pertama atau A-nya di sini min 3, suku ke-8-nya adalah 11, tentukanlah beda dan tentukanlah 10 suku pertama. Oke. Di sini kita ketahui bahwa A-nya adalah min 3. Ya. Suku ke-8, U8 di sini adalah 11. Maka U8 ini kita rubah menjadi A ditambah N kurang 1 kali beda, ya, sama dengan U8. Nah, jadi A-nya berapa? Min 3. Min 3 ditambah N-nya 8 dikurang 1. Bedanya yang ditanya, ya, dikali beda yang ditanya. Kemudian sama dengan 11. Maka min 3 di sini ditambah 7B sama dengan 11. Maka 7B di sini sama dengan 11 ditambah 3. Maka 7B itu adalah 14 dan bedanya di sini adalah 14 per 7 yaitu 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi bedanya di sini adalah 2. Nah, ketika beda dan awalnya sudah diketahui, maka kita bisa mencari U10. Maka U10 di sini adalah awalnya tadi min 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali beda 2. Maka min 3, ya, min 3 ditambah 9 dikali 2, maka min 3 ditambah 18, ya, sama dengan 15. Maka suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 15 dengan bedanya 2 dan awalnya adalah min 3. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam deret. Ya. Deret yang kita ketahui rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2, ya. N per 2 ditambah 2A dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita buatkan juga Sn sama dengan N per 2, ya, dikali A ditambah UN. Nah, itu. Ya. Dengan syarat Sn-nya sama dengan UN-nya. Jadi, kalau Sn3 maka UN3 yang harus kita masukkan ke sini. Tapi untuk lebih amannya kita pakai saja rumus yang ini. Nah, oke. Nah, kalau untuk contoh soalnya, tentukanlah jumlah seluruh bilangan ganjil mulai dari 1 sampai dengan 1111. Nah, bilangan ganjil kan dari 1, 3, 5 dan seterusnya sampai 1111, yaitu dengan bedanya otomatis ini adalah 2 tambah 2, ya. Sehingga kita dapat menentukan bahwa N dari formula dan suku ke N-nya itu yaitu seperti ini, ya. 1111 sama dengan AN, ya. Berarti AN itu adalah suku terakhirnya nanti. Maka A ditambah N dikurang 1, ya, dikali 2 bedanya sama dengan 2N dikurang 1. Ya. Berarti dapatnya adalah 2N dikurang 1. Maka N-nya di sini adalah 556, ya. Karena tadi kan 1111 ini N-nya itu adalah 556. Ya. Karena ini dari rumus 2N dikurang 1 itu. Nah, A-nya di sini adalah 1, AN-nya sama dengan 1111, digunakan rumus angka suku yang dikalikan rata-rata suku pertama dengan terakhir sebagai berikutnya. Ya, ini 556 kita N per 2 gitu ya. A ditambah AN. Nah, karena kita sudah mengetahui AN-nya itu adalah 1111, ya, langsung saja kita masukkan, tidak perlu kita pakai 2A tambah N kurang 1 kali beda ini. Nah, maka dapatlah 309.136.
Nah, kemudian contoh berikutnya di sini A sama dengan 4, N 10, dan A10 sama dengan 49. Tentukan B dan Sn-nya. Maka di sini kita tetap mencari bedanya dengan rumus UN. Ya, kita tetap cari dengan rumus UN. Maka di sini didapatkan bahwa bedanya adalah 5. Ya. Sementara kita masukkan ke S10. Ya, 10 per 2 sebenarnya ini A ditambah UN atau AN. Nah, ini 49 ya, karena tadi 49, maka didapatlah 5 kali 53 itu 265. Oke. Yang berikutnya adalah sisipan. Yang lain bisa nanti dibaca atau ditanyakan waktu kita diskusi. Yang berikutnya di sini adalah sisipan aritmatika. Di sini kita menggunakan rumus untuk mencari bedanya adalah AN dikurang A1 per N dikurang 1. Contoh, sisipkan 4 angka antara 4 dan 10 sehingga terbentuk barisan aritmatika yang baru. Itu hitung beda yang sama dengan yang diketahui bahwa X, kita misalkan A itu adalah X dan AN itu adalah Y, dan N-nya adalah 6. Kenapa 6? Yang mau disisipkan 4. Kemudian di awalnya ada 4, di akhirnya ada 10. Maka semua bilangannya ada 6. Maka dia 6. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya Y dikurang X 10 kurang 4 per 6 kurang 1. N kurang 1. Sama dengan 6 per 5. Ini beda yang harus kita buatkan. Maka 4 ke 10. Jadi 4 itu kan sama dengan 20 per 5. Kenapa kita ambil per 5? Karena bedanya tadi adalah per 5 gitu. 20 per 5, kemudian ditambah 6, 26 per 5, 32 per 5, 38 per 5, 44 per 5, 50 per 5. Ini 10. Nah, maka bilangan yang kita sisipkan itu adalah, ini dia. 26 per 5, 32 per 5, 38 per 5, dan 44 per 5. Nah, seperti itu untuk aritmatika. Kemudian barisan geometri. Gimana geometri itu unsurnya ada awal, ada rasio, dan ada N. Jadi kalau tadi aritmatika A, B, dan N, sekarang ada A, ada rasio, dan ada N, suku keberapanya. Rasio sama dengan U1 ya, atau awal. Kemudian R itu U2 per U1, atau rumus umumnya di sini UN per UN kurang 1. Kalau tadi kita kurangkan UN kurang 1. Kalau sekarang kita bagi dia. U4 bagi U3, U5 bagi U4. Nah, seperti itu. N ini seperti biasa banyak yang ditanya atau suku keberapanya. Nah, ini untuk rumus mencari R-nya. Ya. Nah, ini bakteri dari 7.000 berkembang biak menjadi 14.000, dari 28 menjadi 56, dan seterusnya. Maka A-nya di sini adalah 7.000, R-nya 2 karena dia kelipatan 2 dikali-kali 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pompa vakum dari 729 menjadi 486. Kalau dia berkurang maka kita bagi, kalau dia bertambah maka kita kali. Maka di sini pembaginya atau pengalinya adalah 2 per 3. Nah, seperti itu. Nah, atau bunga bajemuk, contohnya juga di bidang ekonomi. Nah, berikutnya di sini tentukan suku ke-12 dari barisan geometri yang dimulai dengan suku pertamanya 7 per 8 dan 7 per 4. Nah, gitu ya. Dan 7 per 8 sebagai suku pertama, 7 per 4 sebagai suku ke-2. Maka A-nya di sini secara otomatis adalah 7 per 8. Dan R-nya adalah U2 per U1. 7 per 4 bagi 7 per 8. Maka ini adalah 8 per 4 yaitu 2. Maka R-nya di sini adalah 2. Nah, dan gunakan N-nya sama dengan 12. Oke. Maka di sini rumusnya adalah UN sama dengan A, kita besarkan UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. Maka U12 itu A-nya tadi 7 per 8,
R-nya adalah 2, pangkat N kurang 1. 12 dikurang 1 adalah pangkat 11. Maka 7/8 dikali 2 pangkat 11. Nah, seperti itu. 7/8 ini adalah 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 11 per 2 pangkat 3 yaitu 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256 dikali 7, 1792. Nah, seperti itu cara mencarinya. Nilai barisan geometri tersebut. Nah, bagaimana dengan deretnya atau penjumlahan barisannya? Yaitu SN. Nah, misalnya ada suku barisan atau deret geometri itu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Ini secara otomatis beda R-nya adalah 2 karena ini dikali 2. Awalnya ada 1. Nah, ketika R-nya itu lebih besar daripada 1, ya, maka kita menggunakan rumus yang kanan. Nih, ketika R-nya lebih besar daripada 1, kita gunakan rumus yang ini. Ini untuk R besar dari 1. Sementara yang ini untuk R-nya kecil dari 1. Nah, gitu. Ya, bentuknya sama, cuman letak R-nya itu yang berbeda. Satu di kiri, satu di kanan. Nah, ini yang kita pakai. SN sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R untuk R-nya kecil dari 1. Atau A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 untuk R-nya lebih besar dari 1. Nah, seperti itu. Nah, contoh. Temukanlah jumlah suku-suku dari 2, min 5, min 6, 18, dan seterusnya. Maka di sini A-nya adalah 2. Ya. Kemudian A tadi A ditambah 1 karena R-nya di sini adalah min 6 bagi 2 itu adalah min 3 ya, karena berarti R-nya kan min 3. Jadi dia kecil daripada 1, maka kita gunakan rumus yang kiri tadi, yaitu 1 tambah R pangkat N per 1 kurang R. Nah, seperti itu. Nah, R pangkat N berarti berapa N-nya di sini? N-nya adalah 7, karena ini adalah 7 bilangan. Maka min 3 pangkat 7 itu 2187. Nah, ini sebenarnya 1 dikurang R pangkat N. Nah, seperti itu ya. Karena dia hasilnya ini min 3 pangkat 7 itu adalah negatif. Negatif ketemu negatif adalah positif. Sehingga 2188 dikali 2 yaitu gini kita bagi ya. Maka per 2 maka dapatnya 1094. Nah, seperti itu. Oke. Baik, kita masuk sekarang tentang sisipan geometri ya. Tentukan 5 sisipan geometri antara 3 dan 192. Nah, bagaimana cara membuat barisan geometrinya? Yang diketahui cuma 3 dan 192. A1 dan A7. Kenapa A7? Karena yang disisipkan itu ada 5 dan awal akhirnya tambah 2. Maka 7 semuanya. Maka 192 ini sebagai A7 atau U7, suku ke-7. Nah, di sini kita masukkan U7. Kan U7 itu sama dengan rumusnya A R pangkat N dikurang 1. Maka U7 berarti 192 sama dengan A3 ya. Kemudian dalam kurung R pangkat N kurang 1. 7 kurang 1. Maka R pangkat 6. R pangkat 6 itu 192 dibagi dengan 3. Nah, ini bagi 3 harusnya ini ya. Tidak dibagi 4, tapi bagi 3. Maka ini bagi 3 64. Nah, seperti itu. Jadi 192 bagi 3 itu 64. Maka R pangkat 6 dari 64 itu dan R-nya adalah akar pangkat 64. Akar pangkat 6 dari 64 yaitu 2. Nah, itu dia. Nah, makanya plus minus 2. Karena R-nya akar itu plus minus. Maka ada R-nya 2 dan ada min 2. Nah, ada 2 versi kita buatkan di sini. Ketika dia R-nya sama dengan 2, maka kita kali dari 3 itu kali 2 6, dikali 2 lagi 12, kali 2 lagi 24, kali 2 lagi 48, kali 2 lagi 96. Nah, kalau dia min 2, nah, kemudian kita kali dengan min 2, min 6
12 min 24 48 min 96. Nah, seperti itu. Jadi dua versi jadinya. Baik, berikutnya adalah deret geometri tak hingga. Jadi deret geometri tak hingga itu kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah dari deret geometri tak hingga berikut ini. 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya. Maka kita ketahui di sini bahwa A-nya adalah setengah. R-nya di sini adalah setengah juga karena ini dikali setengah semuanya. Nah, kita masukkan ke Sn tak hingga yaitu A/1 dikurang R, ya. A/1 dikurang R, ya itu saja rumus untuk geometri tak hingga. Maka setengah per 1 dikurang setengah, maka setengah per setengah yaitu 1. Maka itulah deret dari geometri tak hingga itu. Nah, berarti rumus deret geometri tak hingga A sama dengan 1 dikurang R saja. Nah, berikutnya tentukan rasio dari geometri tak hingga jika S-nya itu adalah 2 dan A-nya adalah setengah. Ketika S-nya atau deret geometrinya adalah 2 dan setengah, ya, per 1 kurang R. Maka 2 dikali 1 kurang R adalah 2 kurang 2R sama dengan setengah. Yaitu kita bagi ini dengan 2. Jadi 1 kurang R itu sama dengan 1/4. Maka R itu adalah 3/4. 1 dikurang 1/4. Jadi R-nya adalah 3/4. Nah, jadi seperti itu kalau deret geometri tak hingga, yaitu Sn sama dengan 1/A/1 dikurang R. Nah, seperti itu untuk mencari deret geometri tak hingga di sini. Nah, kemudian untuk contoh yang lain bisa nanti dibaca bahan Bapak. Barisan sebagai fungsi. Nah, coba kita lihat dulu apa pula barisan sebagai fungsi ini. Ini apa bedanya? Ini ketika kita membuat sebuah barisan, kita langsung tahu bedanya berapa. Contoh, 3, 7, 11, 15. Ini adalah dengan cara bedanya di sini adalah 4. Langsung dapat 4. Tapi, ya, kalau dia berderajat 2 atau kuadrat, ya, ini adalah 3A tambah B 2A. Ini yang akan kita kerjakan, ya. Dia dirumuskan bahwa yang paling bawah itu sama dengan 2A, yang tingkat kedua itu 3A tambah B, dan tingkat paling atas itu adalah A tambah B tambah C sebenarnya ini. Ya. A tambah B tambah C. Contoh, ketika ada 5, 8, 13, ini kan kalau kita buatkan kelipatannya ini tidak menentu untuk pertama. 3, 5, 7, dan 9. Tapi untuk yang keduanya sudah kelipatan 2, 2, 2. Nah, ini namanya berderajat 2, ya. Maka di sini kita usahakan 2A sama dengan 2 yang paling bawah, ya, yang paling bawah. Maka A-nya dapat 1. Kemudian 3 untuk tingkat yang kedua, 3A tambah B sama dengan 3. Nah, jadi ketika substitusikan A-nya sama dengan 1, maka B-nya bernilai 0. Nah, untuk C-nya adalah yang tingkat teratas, A tambah B tambah C, yaitu sama dengan 5. Jadi C-nya dapatkan di sini 4 ketika kita masukkan nilai A dan nilai B. Sehingga kita dapatkan rumus UN-nya di sini, ya. Karena tadi A-nya 1, maka N kuadrat, B-nya itu 0, dan C-nya adalah 4, maka tambah 4. Nah, itu rumus untuk UN-nya. UN, ini UN, ya. UN. Oke. Nah, ini yang kita masukkan. Terserah mau berapa N-nya setelah itu. Nah, begitupun untuk berderajat 3. Untuk berderajat 3 di sini kita pakai adalah untuk yang pertama tingkatannya adalah seperti ini contohnya. N6A. Nah, 6A, ya. N6A atau di sini kan 6B nih. 6A sama dengan 4 yang di paling bawah, ya. Maka A-nya di sini adalah 2/3. Kemudian untuk yang tingkatan kedua di sini kita menggunakan 12A, ya. 12A ditambah 2B sama dengan 10. Maka dapat B-nya nanti 1. Untuk yang ketiga C, nilai C-nya di sini adalah 7A tambah 3B tambah C sama dengan 3. Nah, untuk yang terakhir baru untuk konstantanya itu adalah D. Nah, untuk rumus UN-nya di sini A pangkat N pangkat 3
pangkat 3 ya, ditambah BN kuadrat ditambah CN ditambah dengan D. Nah, seperti itu untuk pangkat 3. Ini bisa kita lanjutkan pembahasannya nanti untuk kita diskusikan. Oke, itu saja dulu pertemuan kita pada hari ini di video ini. Hal-hal yang tidak terjelaskan dalam video ini silakan nanti antum tanyakan ketika kita diskusi pada saat perkuliahan. Salah dan jagalah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.